Selamat pagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, terima kasih oleh karena Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa membimbing kami, memimpin kami. Engkau senantiasa mengasihi kami. Maka kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena Engkau memberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu, untuk belajar Injil yang murni. Itu adalah berkat Tuhan Allah yang luar biasa bagi kami. Oleh karena kami belum mendapat kesempatan untuk belajar Injil yang murni, maka hanya secara manusia saja belajar, secara manusia saja berkuliah, tanpa mengenal hati Tuhan Allah dengan benar, kemudian hidup dan melayani, memang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan Allah dengan baik. Oh Tuhan, hari ini juga kami berkumpul untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai di tengah kami dan memberikan hikmat ke atas kami secara berlimpah-limpah. Maka di dalam pekerjaan Roh Kudus, kami menyadari rahasia firman-Mu yang tersembunyi, kemudian mengenal kehendak Tuhan Allah, mengenal keinginan Tuhan Allah bagi kami yang masing-masing, maka lebih sungguh-sungguh mendekati kepada Tuhan Allah dan memuliakan nama Tuhan Allah saja. Hari ini juga hamba-Mu yang akan mengajar dan kita akan belajar bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati pelayanan kami agar kami saling bisa membantu, dibantu, saling bisa mengasihi, dikasih melalui menyadari firman-Mu itu. Maka kami hanya menyenangkan hati Tuhan Allah saja. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa kabar? Baik? Saya juga baik. Sejak hari ini saya akan mengajar firman Allah setengah jam 2 kali. Oleh karena susah mengirim videonya ke Indonesia, memakan waktu terlalu lama. Jadi itu juga kurang baik. Jadi hari ini Yohanes pasal 13, 2, part 1 dan part 2. Part 1 30 menit, part 2 30 menit lagi. Jadi mengirim kepada saudara-saudara. Oke. 자, membuka Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 7. Membaca dulu, kita belajar. 자, dulu kita sudah pernah membaca, tapi membaca lagi. Oke, terlalu panjang. Jadi ayat 6, 7 saja ya. Ayat 6, 7. Yohanes pasal 13 ayat 6, ayat 7. 자, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jam Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. 자, di sini kita perlu memahami firman Allah ini dengan benar. Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Begitu. 자, kalimat ini berarti apa? Memang kalau kita berfokus kepada Petrus, kami bisa berpikir seperti ini. Petrus, kamu terpilih, terpanggil oleh Yesus, kemudian sebagai penjala ikan, sudah mendapat disiplin 3,5 tahun. Siapakah mendisiplin kamu? Anak Tuhan Allah Yesus Kristus langsung mendisiplin kamu. Secara teratur mengajar firman Allah tentang kerajaan Allah. Kemudian seringkali kamu langsung melihat mujizat, tanda-tanda diadakan oleh Yesus. Kemudian setiap hari tinggal bersama-sama. Kemudian mendapat disiplin begitu.
Apakah kamu masih belum memahami maksud Tuhan Yesus dengan baik? Maka Yesus berbicara begitu, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Atau kita berfokus kepada Yesus sebagai anak Tuhan Allah. Bagi Tuhan Yesus tidak ada hal yang mustahil. Selama dia hanya menurut kehendak Tuhan Allah saja. 자, Yesus langsung mendisiplin 12 orang murid-muridnya. Tapi Petrus yang disebut rasul yang terutama masih belum memahami maksud Yesus tentang membasuh kaki murid-muridnya. 자, melalui ini kita bisa menyadari bahwa pemimpin rohani perlu belajar sabar. Secara pribadi saya mengakui, waktu saya mengajar, saya melakukan sesuatu dengan suatu tujuan yang tersembunyi, atau saya mendisiplin saudara-saudara dengan suatu tujuan, dengan suatu sasaran. Banyak kali saudara-saudara belum memahami maksud saya, belum mengerti sasaran saya. Pada waktu itu, secara manusia kurang enak. Atau di dalam hatinya saya sendiri berpikir, ya orang itu sudah mendapat disiplin begitu lama, tapi masih belum memahami maksud saya sudah dinyatakan banyak kali. Saya pernah berpikir seperti ini. Tapi membaca firman Allah ini saya bertobat. Ya, anak Tuhan Allah Yesus Kristus pun mendisiplin rasul-rasulnya 12 orang selama 3,5 tahun. Tapi Petrus masih belum memahami maksud Yesus. Maka Yesus langsung berkata, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Petrus sekarang masih belum tahu tentang apa. Kita sudah tahu bahwa tubuhan Yesus Kristus. Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia dibangkitkan lagi. Kemudian 40 hari dia menyatakan dirinya kepada banyak orang. Kemudian naik ke surga. Yaitu Yesus ditangkap, disalibkan di atas kayu salib untuk menebus semua orang berdosa. Maka Petrusnya seharusnya perlu memahami rencana Yesus untuk menebus segala dosa manusia. Atau perlu tahu Yesus ditangkap, kemudian pasti disalibkan untuk semua orang berdosa. Tapi Yesus menunjukkan rencana ini, menunjukkan maksudnya ini melalui membasuh kaki murid-muridnya. Tapi Petrusnya belum tahu. Jadi itu artinya, itu adalah batasan manusia. Walaupun kita percaya kepada Yesus, walaupun kita dilahirkan kembali secara rohani pun, masih kita mempunyai kekurangan besar. Kalau secara rohani matanya tidak terbuka, hanya dengan intelek saja kita membaca, memahami firman Allah, memang hanya mengerti artinya secara manusia saja. Secara rohani tidak bisa mengerti. Sekarang Petrusnya mengikut acara membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian memang dia berpikir secara manusia saja. Ini kakinya kotor, maka dia membasuh kaki murid-muridnya. Tapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ini menunjukkan apa? Ada dua artinya.
secara teologia, secara ajaran. Jadi yang pertama, secara teologi kita perlu memahami mengapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Petrus di dalam teks ini, Petrusnya masih belum memahami artinya membasuh kaki murid-murid Yesus secara teologi. Maka dia berbicara begitu. Ayat 8a. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Sekarang Petrusnya menolak Yesus membasuh kaki sendiri. Kemudian setelah itu Yesus menjawab, jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Setelah itu kita perlu memakai mengapa waktu Petrusnya menolak Yesus membasuh kaki sendiri, Yesus menjawab, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Terhadap pertanyaan ini ada jawabannya yang diambil dari Zakaria pasal 13 ayat 1. Zakaria pasal 13 ayat 1, saya langsung membaca. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Jadi di sini membasuh kaki artinya apa? Menyucikan dosa-dosa mereka. Jadi hanya secara simpel Yesus membersihkan kotoran kaki saja? Bukan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ini artinya, ini menunjukkan tubuhan Yesus Kristus. Yaitu segala dosa kita disucikan oleh darah Yesus. Untuk kita masuk ke dalam surga, kita perlu dilahirkan kembali. Kita perlu segala dosanya disucikan oleh darah Yesus. Jadi menurut Yohanes pasal 3 ayat 5, kita sudah tahu dengan baik. Saya langsung membaca. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini tidak dilahirkan dari air dan roh. Dari air. Menurut Zakaria pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Jadi di sini air artinya apa? Dosa-dosa kita disucikan. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, segala dosa kita perlu disucikan. Kemudian harus dilahirkan kembali. Kemudian ayat 7 lagi. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi Petrusnya belum mengerti tentang apa. Untuk masuk ke dalam surga, pertama kali segala dosanya disucikan, kemudian dilahirkan kembali. Jadi Petrusnya menolak Yesus membasuh kakinya sendiri. Kemudian ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kita membaca firman Allah ini, kita membaca perkataan Simon Petrus ini, kelihatannya agak lucu. Pertama kali menolak Yesus membasuh kaki sendiri, kemudian setelah mendengar perkataan Yesus, dia lagi bicara. Ayat 9-nya,
Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Mengapa tidak tambah telingaku, tumitku, perutku? Terhadap itu Yesus bicara lagi ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Di sini kita perlu memperhatikan kata mandi. Mandi itu artinya apa? Waktu saudara-saudara mandi, bagaimana hanya cuci tangan, kaki saja, atau muka saja, atau mandi, bersihkan semua badannya. Mandi, bersihkan semua badannya. Jadi di sini mandi artinya apa? Dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Walaupun sudah mandi, tapi perlu apa? Perlu membersihkan kaki, membersihkan tangan, begitu ya. Ini artinya, orang yang sudah dilahirkan kembali, menurut firman Allah dalam teks ini, orang yang sudah mandi. Orang yang sudah mandi yaitu orang yang sudah dilahirkan kembali pun di tempat bekerja, di kantor. Mereka bekerja, kemudian apa? Menjadi kakinya kotor, menjadi tangannya kotor. Jadi setelah pulang ke rumah, atau di tempat pekerjaan, atau di kantor, mereka perlu membersihkan kaki atau tangan. Seperti ini, orang yang dilahirkan kembali, hidup di dalam dunia ini yang penuh dosanya. Mereka harus hidup di dunia yang berada di bawah kuasa si iblis. Maka pasti berbuat dosa. Maka orang yang telah mandi, yaitu orang yang sudah dilahirkan kembali pun pasti berbuat dosa. Maka pada waktu itu cepat-cepat menyadari, cepat-cepat bertobat, kesalahan sendiri, dosa sendiri, dengan jujur kepada Tuhan Allah untuk diampuni. Jadi orang yang mandinya tidak usah mandi lagi. Itu hanya bersihkan bagian-bagian badan yang menjadi kotor saja. Maka Yohanes, menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, saya langsung membaca. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini menunjukkan apa? Waktu Yesus berbicara dengan Simon Petrus, didampingi ada Yohanes. Jadi Yohanesnya berbicara tentang orang yang telah mandi, hanya bersihkan bagian-bagian badan yang kotor saja. Jadi orang yang sudah mandi, orang yang sudah dilahirkan kembalinya, setiap kali melanggar perintah Tuhan Allah, setiap kali berbuat dosa, hanya tentang dosa itu, hanya tentang melanggar perintah Tuhan Allah itu saja, dia mengakui dengan jujur, mengakui dengan sepenuh hatinya. Pada waktu itu, Tuhan Allah yang setia dan adil pasti mengampuni. Kalau itu, hanya rasul-rasul Yesus saja dibasuh kaki mereka? Bukan pada zaman modern ini, sebenarnya Tuhan Yesus masih membasuh kaki kita yang masing-masing. Dengan kata yang lain, setiap kali kita berbuat dosa, Tuhan Yesus mendengar pengakuan dosa kita yang jujur kemudian mengampuni. Dengan kata yang lain, Yesus sekarang pun membasuh kaki kita. Ini adalah artinya secara teologi.
Oke. Kemudian Yohanes pasal 12 sampai 20 membaca dulu. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 20. Saya membaca laki-laki dulu, kemudian perempuan berikut secara bergantian. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 20. Laki-laki dulu. Sudah? Saya membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tuminnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Amin. Kalau itu tentang membasuh kaki murid-muridnya, ini kita memikirkan artinya secara instruktif ya, secara instruktif. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Hal ini terjadi kapan? Kapan terjadi hal ini? Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus mengatakan acara yang khusus, yaitu membasuh kaki murid-murid Yesus. Jadi hal ini terjadi dalam situasi yang serius. Oke? Jadi kita perlu memahami, pada waktu santai-santai, pada waktu agak bosan, Yesus membasuh kaki murid-murid Yesus? Enggak. Setelah membasuh kaki murid-murid Yesus, Yesus akan ditangkap. Kemudian melakukan tugas yang luar biasa yang mendapat dari Tuhan Allah, yaitu disalibkan untuk menebus segala orang berdosa. Dalam situasi ini, Yesus secara khusus mengadakan acara, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Kalau itu, kita perlu mengikut teladan Yesus yang sudah lihatkan kepada kita. Menurut ayat 12 sampai 15, kata kamu, kata kami sudah 8 kali dipakai. Kamu. Kalau itu di sini, kamu menunjukkan siapa? Kamu menunjukkan gereja. Dengan kata yang lain, Yesus berbicara, ikutlah teladan saya sudah lihatkan kepada kamu. Kepada siapa? Kepada gereja. Yaitu anggota jemaat gerejanya perlu mengikut Yesus yang sudah membasuh kaki murid-muridnya.
Kalau di antara anggota jemaat gerejanya masih belum dibasuh kaki sendiri, memang orang itu bukan anggota jemaat gerejanya. Di sini, mengapa Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru, membasuh kaki murid-muridnya? Oleh karena orang yang sudah dibasuh kakinya bisa membasuh kaki orang yang lain. Orang yang pernah dikasih, orang itu bisa mengasihi orang yang lain. Orang yang sudah dibantu, orang itu bisa membantu orang yang lain. Yesus hanya mengajar secara teori saja? No. Senantiasa lebih dahulu memperlihatkan teladan yang baik kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikut Yesus, kemudian berkata, kemudian mengajar. Jadi cara pendidikan Yesus adalah lebih dahulu lihatkan contoh yang baik, kemudian mengajar. Tanpa lihatkan contoh yang baik, langsung mengajar secara teori saja, bukan. Jadi kita harus memahami leadership Yesus dengan baik. Karena saudara-saudara semuanya menjadi pendeta ya. Pemimpin rohaninya. Pemimpin rohaninya hanya mengajar secara teori saja, kemudian kehidupannya jelek, perbuatannya jelek. No, ini bukan contoh Yesus. Yesus lihatkan contoh yang baik dulu, kemudian mengajar firman Allah. Menurut ayat 16-17. Membaca 16-17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Tapi ada syaratnya, jika kamu melakukannya. Tuhan Yesus belum pernah mengajar, kamu hanya mengerti saja ya, kamu hanya memahami saja ya. Tidak mengajar begini. Mengajar, kemudian harus mengenalnya, kemudian pasti apa? Melakukannya. Setelah belajar, setelah menyadari, harus melakukannya. Saudara-saudara harus ingat dengan baik. Saya mengajar firman Allah, kemudian memahami, mengerti, menyadari, terharu, membagi. Tapi kehidupannya tidak berubah. Perbuatannya tidak berubah. Pola pikirannya tidak berubah. Kalau begitu sia-sia. Coba ayat 17. Membaca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita harus memahami firman Allah ini dengan benar, kemudian setelah menyadari, setelah terharu, pasti memutuskan melakukannya hal itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bulanannya. Kemudian ayat 18. Membaca ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nasi ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tuminnya terhadap aku. Ini diambil dari Mazmur pasal 41 ayat 10. Mazmur pasal 41 ayat 10. Saya langsung membaca. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tuminnya terhadap aku. Ini berbicara tentang apa? Yudas Iskariot akan
mengkhianati Yesus Kristus. Mengangkat tuminnya terhadap aku. Jadi, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Ini artinya nubuat dalam perjanjian lama dilakukannya. Menurut nubuat yang sudah bernubuat dalam perjanjian lama melalui Yudas Iskariot sudah digenapi. Jadi, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus ini tidak terjadi kebetulan. Dalam rencana Tuhan Allah terjadi. Atau nubuat yang sudah bernubuat dalam perjanjian lamanya digenapi. Kita perlu memahami dengan baik. Maka jangan goyang-goyang. Ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Akulah dia. Saya diutus oleh Bapa di surga untuk menjadi tubusan bagi banyak orang. Jadi Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Ini adalah hal yang terjadi di dalam rencana Tuhan Allah. Seperti bernubuat dalam perjanjian lama. Maka kamu sekalian, murid-murid Yesus kepada murid-murid Yesus, jangan goyang-goyang. Jangan terlalu takut. Jangan terlalu khawatir begitu. Oke? Bagian yang pertama sekian aja. Kemudian melanjutkan bagian yang kedua ya.